Di antara sumber akidah yang keliru adalah menjadikan mimpi sebagai sumber akidah. Ini juga musibah banyak menimpa saudara-saudara kita dari antara kaum muslimin. Ya, tiba-tiba dia melakukan satu amalan, dalilnya mimpi. Dapat wangsit dalam apa? Dalam mimpi. Yang lebih canggih, saya bermimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajarkan saya wiridan ini. Nabi ajarkan saya salat ini misalnya. Kita bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan banyak hukum-hukum, hadis-hadis Nabi SAW banyak. Itu aja antum, ini jelas dari Nabi SAW. Sanadnya sahih. Adapun dalam mimpi masih banyak kemungkinan. Kau salah lihat, kau salah dengar. Ya. Mimpi kan tidak jelas seperti orang lagi bangun. Ya. Kenapa kau meninggalkan yang jelas? Hadis-hadis Nabi, hukum-hukumnya yang sudah dijelaskan oleh para ulama, kemudian kau berpaling kepada sesuatu yang tidak jelas. Taruhlah kau benar-benar bermimpi dengan Nabi dalam mimpi. Bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Itu pun suatu yang tidak jelas. Apalagi para ulama telah ijma', kata Nawawi rahimahullah dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kata beliau, ijma' ulama tidak boleh mimpi dijadikan dalil. Mimpi itu paling banter hanya untuk isti'nas, untuk penguat. Contohnya bagaimana? Contohnya seorang dalam tidur bermimpi ketemu dengan Nabi, kemudian Nabi bilang, wahai fulan, hendaknya kau berbakti kepada orang tuamu. Itu enggak jadi masalah. Memang perintah untuk berbakti sudah diperintahkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Contohnya seorang bermimpi, saya dengar seorang bermimpi, saya mimpi ketemu Nabi, Nabi bilang, kenapa kau tidak sholat tarawih? Ya enggak apa-apa, silakan sholat tarawih. Karena memang sholat tarawih sudah ada dalilnya. Tapi membuat hukum baru tidak mungkin karena agama sudah sempurna. Nabi telah berkata dalam Al-Quran, Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam bagi kalian. Nah, kalau ternyata bisa muncul syariat-syariat baru lewat mimpi, berarti agama Islam belum sempurna. Berarti ada ajaran yang tidak diketahui oleh Nabi dan para sahabat dan tidak diketahui oleh semua orang, sekarang baru Anda tahu karena Nabi kasih tahu. Berarti baru sempurna sekarang dong. Kalau begitu caranya, agama tidak akan pernah sempurna sampai tunggu bid'ah yang terakhir muncul baru sempurna. Paham atau tidak? Ya. Karena kelaziman daripada bid'ah sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, ya. Wa man za'ama annal bid'ah, barang siapa yang menyangka bahwasanya ada bid'ah hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, ya. Barang siapa yang berpendapat ada bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Muhammad telah berkhianat terhadap risalah. Berarti ada sesuatu yang belum disampaikan oleh Nabi. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Maka tidak mungkin Nabi kemudian membuat syariat baru dalam mimpinya. Oleh karena Imam Nawawi berkata, seandainya seorang tidur dalam mimpi, datang Nabi SAW berkata, wahai fulan, besok 1 Syawal. Kata Imam Nawawi, tidak boleh dia percaya dengan mimpi tersebut. Besok dia tetap harus lihat hilal. Karena yang nyuruh lihat hilal juga siapa? Siapa yang suruh lihat hilal? Nabi SAW juga. Sekarang dalam mimpi, taruhlah benar dia ketemu dengan Nabi dalam mimpi, Nabi bilang besok 1 Syawal. Sementara dia tahu dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kata Nabi, berpuasalah karena melihat hilal dan lebaranlah karena melihat apa? Hilal. Maka terjadi pertentangan antara apa yang dilihat dalam mimpi dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Kata Imam Nawawi, harus ikut hadis-hadis yang sahih. Jadi harus tetap lihat apa? Hilal. Tidak boleh kemudian saya tidak mau lihat hilal karena saya percaya dalam mimpi ketemu dengan Nabi SAW. Ini kalaupun kita bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Kenyataannya banyak orang yang salah lihat Nabi dalam mimpi. Benar, Nabi berkata, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguhnya dia telah melihat aku, karena setan tidak bisa meniruku. Setan tidak bisa meniru Nabi, tapi setan bisa ngaku-ngaku sebagai Nabi. Saya ulangi, setan tidak bisa meniru Nabi, tapi setan bisa ngaku-ngaku sebagai Nabi. Contoh, saya ketemu dengan teman saya waktu saya di Papua, dia cerita, Firanda, saya lihat Nabi. Bagaimana ceritanya? Hari pertama saya berkelahi dengan setan dalam mimpi. Terus hari kedua saya berkelahi dengan setan. Masya Allah, mukadimahnya bagus. Hari ketiga berkelahi dengan setan. Hari keempat saya bertemu dengan Nabi, dengan para sahabatnya. Bagaimana ciri-ciri Nabi? Nabi wajahnya bersih bercahaya. Ada jenggotnya enggak? Enggak ada. Dia bukan Nabi. Itu Nabi liberal itu. Salah.
Ada orang juga pernah mengaku bertemu dengan Nabi. Nabi bersahaja, Nabi berwibawa. Gimana ciri-cirinya? Rambutnya putih semuanya, jenggotnya putih. Tidak benar. Nabi waktu meninggal tidak punya uban, tidak sampai 20 helai. Itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah punya rambut sampai putih seperti itu, enggak pernah. Itu berarti bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena di zaman sahabat kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, datang kepada sahabat, datang, wahai sahabat, saya mimpi ketemu Nabi. Kata sahabat tersebut, "Sifli ma ra'ait." Sifatkanlah apa yang kau lihat dalam mimpimu. Saya lihat begini-begini, itu Nabi, kata sahabat tersebut. Karena sahabat tahu tentang ciri-ciri siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri-ciri Nabi ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ciri-ciri wajahnya bagaimana, pundaknya bagaimana, kepalanya bagaimana, sampai bulu dadanya bagaimana, semuanya dalam Syama'il Muhammadiyah dijelaskan tentang sifat-sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, gaya cara jalannya bagaimana Rasulullah sallallahu ya. Di antara hal yang aneh yang saya pernah dengar, ada yang pernah cerita, "Ustaz, saya pernah mimpi ketemu dengan Nabi, Ustaz. Sudah lama, tapi saya baru cerita sekarang, Ustaz." Kenapa? Karena saya aneh lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Jadi saya ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa orang dan dia bilang saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu saya lihat Nabi pakai songkok nasional, kemudian pakai sarung. Ya mungkin Nabi lagi pakai baju lain kan bisa saja. Tapi yang anehnya Nabi pegang rokok gudang garam. Ini benar ini, wallahi dia cerita sama saya. Saya tidak main-main ya. Iya, makanya saya bilang subhanallah. Nabi sempat-sempatnya iklan rokok gudang garam. Saya bilang coba sarungnya merek apa itu, coba lihat. Masih ingat nggak? Sekarang baru saya yakin itu bukan Nabi. Jadi saya bilang memang setan tidak bisa niru Nabi, tapi setan bisa ngaku sebagai Nabi. Akhirnya banyak akidah rusak gara-gara ini. Contoh, akidah yang tersebar di tanah air kita. Beberapa tahun yang silam, pada zaman dahulu kala, tersebar sebagian orang menyebar fotokopi tentang penjaga kuburan Nabi bertemu dengan Nabi. Dan Nabi mengatakan telah murtad dari umatku setiap tahun sekian. Barang siapa yang memfotokopi, membagi berita ini sekian dapat kemaslahatan sekian. Barang siapa yang tidak mengkopinya dapat celaka kualat sekian. Itu tidak? Orang-orang ketakutan dapat itu. Ini gara-gara mimpi. Sampai saya ketemu orang di pom bensin, sudah azan maghrib. Dia bagi-bagi, ketakutan dia. Kita sholat, dia tidak sholat. Dia tidak sholat, dia tidak takut. Tapi kalau tidak bagi kertas itu, dia ketakutan. Ini gara-gara apa? Mimpi ketemu Nabi. Gara-gara mimpi ketemu Nabi.